Ya, welcome back to Sarni Brothers. Mas Dika kembali lagi. Dan hari ini aku nggak main game dulu ya, karena aku lagi mau rada curhat sedikit. Jadi kenapa aku akhir-akhir ini lagi jarang upload video, karena seminggu ini aku dapat musibah. Jadi budekku, kakak kandung ibuku sendiri, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi aku nggak bisa upload selama seminggu ini karena ada saudara gua, juga ada sekeluarga pada ngumpul di rumah, dan setiap malamnya gua nggak sempat bikin konten karena malam-malam tahlilan. Jadi gua sendiri juga ngerasa sedih, ngerasa perih banget. Udah kehilangan anggota keluarga itu pedih banget. Jadi gue nggak bisa berbuat apa-apa karena gue sendiri ngerasa punya kenangan selama 24 tahun. Dia udah menemani aku sendiri sejak kecil, karena aku juga waktu itu juga kelahiran tahun 90-an. Jadi tahun 1996 itu pertama aku ketemu budeku sendiri, itu sejak tahun 1999 atau tahun 2000-an gitu. Itu sudah lama banget ya. Jadi aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Untuk YouTube-nya aku juga udah seminggu nggak upload konten ya, jadi aku rada sibuk. Nah, usahanya besok sih aku mau nge-planning lanjut YouTube lagi setelah seminggu ini udah kelar ya. Jadi seminggu ini aku rehat gara-gara banyak sekali kerjaan. Pertama tahlilan, terus ada banyak saudara yang ngumpul ngobrol, terus banyak sekali yang ngumpul ya, gara-gara ini emang jadi ibadah bagi kita sendiri. Selain itu aku juga agak ngerasa jenuh ya, karena rumah penuh, kamar pada dipakai, dan satu lagi, bapakku juga minggu lalu itu pas budeku meninggal tuh tanggal 7 ya, saya ingat tuh tanggal 7 Mei atau 6 Mei, hari Selasa tanggal 7 Mei itu sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Dan aku cepat-cepat nelpon, dan akhirnya benar juga, nelpon orang tua aku, kemudian datang dan semua turut berduka cita. Jadi aku merasa gak bisa berbuat apa-apa. Sedih juga sih kehilangan budeku yang sebenarnya udah menemaniku selama 24 tahun ini. Jadi banyak saudara gua datang ke rumah, terus pada nginep sampai seminggu juga. Jadi waktunya juga lumayan panjang ya, bisa dihabisin untuk waktu-waktu yang lain juga. Jadi ada yang
ada yang belum pernah ke makamnya juga, tapi dia juga udah lama banget nemenin aku sendiri. Jadi udah setahun aku di Banyumas, jadi aku kangen. Jadi aku setiap hari juga, nggak setiap hari, seminggu sekali ketemu sama Bude. Jadi itu waktu yang rutin, karena biasanya kalau nggak hari Sabtu dan Minggu itu kan biasanya itu weekend. Itu mungkin memang jadi kesempatan untuk bertemu, saling nyapa, saling saling membantu. Jadi aku ngerasa banget ya, seminggu ini aku juga nggak bisa ngupload video karena nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena melihat kisah sedih seperti ini juga masih belum usai sampai minggu ini. Jadi aku juga pasrahin aja. Aku udah tetap bersyukur masih bisa punya anggota keluarga, masih bisa hidup. Jadi harus bisa jaga kesehatan lagi. Jadi aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Juga pengen nyari solusi yang terbaik juga, tapi kadang harus mikir dulu. Ya begitulah. Dan untuk YouTube gua kemungkinan bisa upload lagi ya, kemungkinan besok ya, karena bentar lagi itu tanggal 17 Mei aku sendiri ulang tahun ke 28. Jadi aku bersyukur banget masih bisa diberi kesehatan, diberi energi, bisa diberi raga yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga merasa harus masih bersyukur, masih punya dukungan, dan aku juga masih bisa berinteraksi lagi dengan mereka, meskipun sedikit aja, karena aku nggak banyak bicara ya. Jadi aku merasa masih bisa bernafas, masih harus bisa bekerja keras, harus bisa ngasah lagi kemampuan YouTube. Jadi selama gua nggak upload konten YouTube selama seminggu ini, gua sendiri ya, gua masih merasa bersyukur, masih bisa dapat dukungan, masih dapat subscriber yang banyak, dan gua masih punya 1120 subscriber dan harus bisa berkembang lebih pesat lagi. Jadi aku merasa bersyukur. Aku masih bisa upload lagi, masih bisa berinteraksi lagi, masih bisa menguasai beberapa skill lagi. Jadi aku harus bisa yang namanya itu konsisten lah dengan jadwal YouTube hari ini. Dan untuk jadwal YouTube minggu ini aku usahakan upload jam 6 sore ya, karena traffic kemungkinan bisa melihat kalau jam 6 sore itu adalah waktu yang tepat untuk upload konten YouTube sama beberapa upload konten yang biasanya menarik. Tapi yang aku ketahui itu ya, mungkin
yang biasanya sering disukai orang-orang Indonesia itu film horor atau game-game horor. Makanya suka banget lihat reaksi orang-orang yang main game horor terus ketakutan atau gara-gara bau-bau itu penasaran gitu ya. Bener banget itu. Tapi jujur aku sampai sekarang ini nggak ngerasa takut ya, nggak kenal rasa takut karena aku emang dari awal emang nggak suka game horor. Tapi kalau kalian pengen aku main game-game yang berbau horor ya monggo silakan aja, tapi aku harus benahi lagi OBS sama mikrofonnya sama audionya juga, jadi biar bisa matching lagi untuk ngurus rekaman gameplay lagi untuk bisa ngedit video sama rekam gameplay. Jadi dan video yang paling banyak ditonton yaitu Mobile Suit Gundam Seed Freedom trailer Indonesia yang aku bikin sendiri. Jadi aku juga bersyukur masih punya 38.000 yang ditonton. Aku masih bersyukur banget karena yang paling booming di Jepang itu memang Mobile Suit Gundam Seed Freedom. Nah, nanti pas ulang tahun aku mau ngebahas filmnya juga, nanti penasaran banget seperti apa nanti. Jadi tunggu aja nanti besok ya, kira-kira ya. Ya mungkin seperti itu aja sih. Gua sedikit cerita gara-gara ini momen bener-bener menyedihkan banget ya. Udah kehilangan bude gua sendiri. Jadi ini juga udah usianya udah semakin tua, tahun semakin tua, jadi kita harus bisa menjaga diri kita sendiri, harus bisa merawat tubuh kita sendiri. Jadi dan kita juga harus bersyukur, sholat 5 waktu, dan jangan putus ibadah yang lain juga. Dan satu lagi, teruslah berkarya untuk bisa mewujudkan impian kalian. Apapun karyanya silahkan, yang penting jangan sampai meninggalkan impian kalian. Kalau kalian punya kerabat dekat termasuk guru, carilah guru yang bisa mendukung kalian, dan carilah guru yang bisa konsultasi dengan keluarga kalian, karena ketika orang tua atau keluarga kalian tidak mampu untuk mendukung kalian, masih ada orang lain yang bisa mendukung kalian, termasuk guru kalian. Jadi guru itu menurutku jasanya sangat besar sekali, dan keluarga juga jasanya sangat besar sekali untuk bisa menghidupi kita. Jadi apapun resikonya juga mereka bisa saling hadapi dengan cara ikhtiar. Meskipun begitu, kita juga harus bisa menghidupi diri kita sendiri. Apapun kebutuhannya, kita juga harus paling sadar kenapa kita tidak bisa hidup sendirian juga. Memang tujuannya untuk bisa bertambah kuat dan bisa bekerja keras demi mewujudkan impian kita sendiri. Tapi jangan lupa kita harus bisa interaksi dengan sesama lain juga. Jadi jangan lupa sering kali ingat nama-nama dari keluarga kalian, nama dari teman kalian juga, nama dari guru kalian juga yang pernah mendampingi kalian. Apapun yang terjadi, kita harus
bersyukur. Jadi hidup itu juga apapun takdirnya, kita harus bisa bersyukur dan harus bisa tabah. Memang manusia itu makhluk yang tidak sempurna. Kita juga memang makhluk yang tidak sempurna. Di mata manusia lain juga, di mata orang-orang dewasa lain juga tidak sempurna. Ya karena ini hukum hanya sekedar tujuan mereka untuk bisa hidup. Memang hukum dan negara ini memang hidup ini memang tidak adil banget, tapi Allah yang maha adil pasti akan memberikan jalan bagi kita. Jadi gua merasa turut berduka cita, juga merasa sedih juga. Udah kehilangan beberapa anggota keluarga juga. Udah kehilangan beberapa anggota, beberapa saudara juga kehilangan beberapa saudara. Jadi gue nggak bisa berbuat apa-apa lagi, jadi pasrah. Tapi ya hanya bersyukur, menikmati apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku sendiri sebagai penyandang autis ya ingin berpendapat sedikit bahwa apapun karya yang aku lakukan pasti akan ada jalan untuk bisa mewujudkan impianku sendiri. Apapun rintangan yang aku hadapi juga pasti aku bisa menghadapi, pasti akan ada jalan. Jadi aku harus bisa bersyukur banget karena aku masih punya ilmu, masih punya pengalaman, masih punya kenangan yang indah juga di tahun 2000-an yang lalu. Jadi aku merasa masih harus bisa bekerja lebih keras lagi, mewujudkan YouTube juga. Dan aku juga harus bisa nih mencari solusi yang terbaik nantinya. Ya mungkin seperti itu aja dulu sih ceritanya. Jadi gua curhat agak cukup lama karena memang selama seminggu ini gua kehilangan salah satu dari anggota keluarga aja udah sedih sekali. Jadi gue harus bisa maklum lah, harus bisa tabah dan harus bisa menghadapi kenyataan, karena kenyataan sesungguhnya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tangan manusia yang lain juga. Karena manusia pada umumnya ya tidak sempurna, juga memiliki sifat yang tidak sempurna. Jadi kita juga ada yang menyandang cacat, ada yang menyandang yang lain-lain, disabilitas juga. Hampir semua manusia seperti itu, tidak sempurna. Jadi apapun yang terjadi kita harus bersyukur. Kita tidak selalu bisa hidup dengan umur yang panjang seperti ini, tidak akan bisa. Pasti kita akan bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari amalnya, baik dari keimanannya juga. Kita pasti akan, nama kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya begitulah, kita juga nggak boleh
sampai putus asa. Harus bisa mewujudkan impian sendiri, harus bisa bekerja keras, dan kita juga harus bisa jadi motivasi bagi semua orang. Jadi mungkin begitu aja dulu sih curhatan gua selama ini ya. Jadi gua berterima kasih banget ya, gua udah cek sampai subscriber gua sampai 1120, dan gua bersyukur banget ya udah ada video yang trending dari gua, meskipun rada kocak tapi ya gua bersyukur banget. Jadi gua harus bisa berkembang lagi, harus bisa bergerak lagi. Jadi kemungkinan besok gua bakal mau, pas ulang tahun ini gua bakal mau upload beberapa video, jadi stay tune aja ya di jadwal nanti seperti apa. Nanti jadwalnya yang tanggal 17 itu offline ya, karena gua sendiri nanti mau ngerayain ulang tahun seperti apa. Nanti kemungkinan pas offline nya gua mau upload video lagi, jadi stay tune aja ya. Jadi stay tune aja, gua kemungkinan mau upload AMV atau bikin review movie lagi juga nggak apa-apa. Jadi kayak gitu aja dulu untuk video ini, semoga bermanfaat. Jadi kalau kalian suka silahkan like-nya juga, silahkan komentar aja videonya, jadi kasih support ke gua seperti apa nantinya ya, kasih support ke gua. Jadi kayak gitu aja dulu untuk video hari ini, semoga bermanfaat ya. Jadi thank you for watching, see you later ya, dan bye bye. Tetap semangat ya, jadi jangan putus asa.